Episode 72. Jane kembali menggendong bayinya setelah selesai diajankan. Lalu dia memberikan bayinya kepada perawat untuk dibawa ke ruangan bayi. Jane berjalan mendekati Zahra. Jane menggenggam tangan istrinya. "Terima kasih sayang, kini kebahagiaanku semakin lengkap dengan adanya kamu dan bayi kita. Aku merasa pria yang sangat beruntung di dunia ini memiliki kamu sebagai istriku. Aku mencintaimu, ucapnya sambil menciumi kening Zahra. Zahra mengelus lembut kepala suaminya. "Aku juga sangat beruntung menikah denganmu. Aku sangat bahagia memilikimu dan bayi kita. Love you too," ucap Zahra. "Ngomong-ngomong, apakah kamu sudah memiliki nama untuknya?" tanya Jane. Zahra menggeleng. "Belum, terserah kamu saja." "Gimana kalau Gibran Al-Habsyi? Kita memanggilnya Bayi Al. Nama yang bagus, aku setuju." Tok tok, pintu terbuka setelah diketok beberapa kali. Pak Ahmad masuk ke dalam ruangan. Pak Ahmad masuk ke dalam dengan wajah bahagia. "Selamat ya nak, kamu sudah menjadi seorang ayah." Papa ikut bahagia. "Akhirnya papa menjadi seorang kakek," ucap Pak Ahmad sambil memeluk Jane. "Mana cucu papa?" Melihat ke kanan dan ke kiri. "Ada di ruangan bayi, Pak. Baru saja dibawa perawat ke sana." "Papa mau lihat, biar Jane antar." "Nanti saja, papa ikut senang melihat kalian berdua bahagia. Papa selalu mendoakan yang terbaik untuk kalian." "Oh iya Pak, gimana kondisi mama?" tanya Zahra. Pak Ahmad menoleh ke arah Zahra. "Dia bahkan masih mengkhawatirkan kondisi istriku. Padahal sikap istriku sangat buruk padanya. Ya Allah, baik sekali hatinya. Tidak salah aku memilihnya untuk menjadi istri Jane," batin Pak Ahmad. "Mama sudah lebih baik, kamu jangan khawatir. Ada papa yang akan menjaganya." "Pa, sebaiknya mama segera melakukan kemoterapi agar mama cepat sembuh." "Pasti, papa akan melakukan yang terbaik untuk mama." "Selamat ya nak. Terima kasih untuk semua cinta yang kau bawa di keluarga kami. Papa beruntung memilikimu." Pak Ahmad mencium kepala Zahra. Setelah mengobrol sebentar, Jane mengantar Pak Ahmad melihat cucunya. Mereka berpisah di sana dan kembali ke ruangan masing-masing. Pak Ahmad meninggalkan ruangan Baby Al. Dia kembali ke ruangan istrinya. "Ma," ucapnya begitu masuk ke dalam ruangan. "Kau harus segera sembuh agar bisa melihat cucu kita. Cucu kita sudah lahir. Kita sudah menjadi kakek dan nenek. Kau tahu, aku bahagia sekali melihat Jane bahagia. Anaknya sangat tampan sama seperti Jane masih kecil." Pak Ahmad terus membicarakan cucu kesayangannya. Tampak benar kebahagiaan di wajahnya. Budiana hanya diam mendengarkan semua ucapan suaminya. Dia bingung dengan perasaan sendiri. Ada rasa bahagia mendengar dia sudah memiliki cucu. Tapi ada rasa benci kepada Zahra yang menghalanginya. Dia masih menganggap Zahra wanita matre yang hanya berpura-pura baik untuk mengambil semua hartanya. "Mama nggak mau lihat cucu kita?" tanya Pak Ahmad, membuyarkan lamunan Budiana. "Nanti saja Pak, Mama mau istirahat dulu, masih lemas." "Baiklah." Sore harinya, Budiana sudah boleh pulang ke rumah. Tapi dokter tetap mengingatkan untuk banyak beristirahat dan menjaga pola makannya. Zahra juga semakin membaik. Besok pagi mereka juga sudah diperbolehkan pulang. Bayi Al juga sangat sehat. Zahra memandangi wajah baby Al yang terlelap. Setelah menyusu tadi, wajahnya sangat mirip dengan papanya. Hanya hidung dan bibirnya yang mirip denganku, ucapnya membelai lembut pipi baby Al. "Sampai saat ini, Mama belum mau menerimaku. Bagaimana dengan Baby Al? Apa Mama akan membencinya juga?" "Semoga nenek mau menerimamu ya nak." Tok tok, Zahra menoleh ke arah pintu melihat siapa yang masuk. Episode 73. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Gimana kabarmu, Say? Tia berjalan mendekati tempat tidur Zahra, kemudian cipika-cipiki dan memeluk erat Zahra. Selamat ya, semoga semuanya sehat. Mana keponakanku yang ganteng? Lagi bobo, tuh lihat di dalam box, ucap Zahra menunjuk box bayi. Tia menunjuk box dan melihat baby Al. Tampan sekali dia. Jadi pengen cubit, ucap Tia gemas. Jangan coba-coba ya. Awas kalau sampai kamu sentuh dia, ancam Zahra. Tia tertawa melihat tingkah sahabatnya. Tadi dia hanya bercanda. Tia kembali jalan duduk di samping Zahra. Mana suamimu? Tadi keluar sebentar mengurus administrasi. Aku akan pulang hari ini. Oh, gimana kabar ibu mertuamu? Masih seperti dulu kah? Tanya Tia hati-hati. Entahlah, aku tidak tahu. Tapi beliau belum melihat anakku. Lagi pula dia juga sedang sakit dan masih dalam perawatan dokter. Semoga dengan adanya anak kalian, hatinya bisa terbuka dan mau menerima kalian. Amin. BTW, kamu sendiri saja. Belum sempat dia menjawab, pintu terbuka lebar. Jane masuk bersama dengan Henry. Selamat ya Zahra, ucapnya menyelamati Zahra. Terima kasih kak. Tak perlu berterima kasih. Kau sudah aku anggap adikku sendiri. Tidak perlu sungkan. Jika Jane berani macam-macam denganmu, katakan saja padaku. Aku akan menghajarnya. Kau berani denganku, ucap Jane sedikit emosi. Tidak, jawab Henry cepat. Mereka semua tertawa bersama. Yuk kita pulang. Jane sudah bersiap-siap. Supir sudah membawa perlengkapan Zahra keluar ruangan. Zahra berjalan dibantu Jane. Sedangkan baby Al digendong oleh Tia. Emangnya kamu bisa menggendongnya? Tanya Henry. Kau menyepelekan aku, ucap Tia sewot. Bukan, aku cuma gak yakin saja. Aku kira kau cuma bisa berdandan saja, ucap Henry melangkahkan meninggalkan Tia. Tia kesal mendengar ucapan Henry. Dasarnya belin, dia pikir aku apaan, batinnya. Zahra masuk ke dalam mobil diikuti oleh Tia. Jane duduk di depan di samping supir. Zahra tersenyum melihat wajah kesal Tia. Kau kenapa? Tuh, nyebelin, ucapannya. Jangan benci, nanti lama-lama jatuh cinta. Aku? Enggak lah. Kalau udah jatuh cinta, baru tahu rasa, ucap Zahra. Gak mungkin lah, elak Tia. Jane hanya diam mendengarkan pembicaraan Zahra dan Tia. Sampai di rumah, Tia ikut masuk dan membantu Zahra membawa baby Al. Tia sangat menyukai baby Al. Rasanya dia tak ingin berpisah dengan bayi kecil itu. Henry juga ikut singgah ke rumah Jane. Mereka makan bersama. Kak Henry, bisa minta tolong antarkan Tia pulang, ucap Zahra. Aku bisa pulang sendiri, naik taksi, ucap Tia. Ini sudah malam, tak baik seorang gadis pulang sendirian, ucap Zahra lagi. Tapi aku gak mau ngerepotin, ucap Tia lagi. Sebenarnya dia masih kesal dengan sikap dan ucapan Henry tadi. Sudah, ayo cepat, aku akan mengantarkanmu, ucap Henry. Tidak usah, aku bisa. Cepatlah, atau kau mau aku gendong ke mobil, ucap Henry memotong ucapan Tia. Tia mengomel sambil mengambil tasnya. Zahra, aku pulang dulu ya. Titip Ci untuk baby Al. Kak Jane, aku pulang ya. Zahra keluar dan masuk ke dalam mobil Henry. Aku rasa mereka cocok. Gimana menurut kamu? Tanya Zahra. Mungkin, ucap Jane tak yakin dia tahu. Dia tahu Henry juga bukan orang yang mudah jatuh cinta. Mereka berdua masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu. Episode 74. Zahra kini memiliki kesibukan baru. Dia sangat menikmati perannya sebagai ibu rumah tangga. Mengurus baby Al yang sangat lucu dan juga menggemaskan. Zahra tidak menggunakan jasa baby sister. Dia dan Jane bahu-membahu merawat bayi mereka bersama. Mereka tidak ingin melewatkan sedikit pun momen pertumbuhan baby Al.
Tia dan Henry masih sering datang berkunjung, tapi mereka masih seperti tikus dan kucing ketika bertemu. Ada saja ulah Henry menjahili Tia. Entahlah, sepertinya suatu kebahagiaan bagi Henry jika membuat Tia kesal. Baby Al tumbuh dengan sangat baik. Kini usianya sudah 6 bulan. Sudah mulai merangkak dan mengoceh. Baby Al sudah pandai menyebut mama dan beberapa kata yang mudah. Jane dan Zahra sangat bahagia. Jane selalu menghabiskan waktunya di rumah. Dia tidak lagi mengambil pekerjaan di luar kota. Jika ada, dia akan menyuruh Henry atau Jim untuk mewakilinya. Hari ini, Zahra ada jadwal imunisasi untuk Baby Al. Dia berangkat ke dokter ditemani oleh Jane. Baby Al hanya tertawa saat disuntik oleh dokter, membuat dokter dan perawat di sana menjadi gemas. Sepulang dari dokter, Jane langsung singgah ke kantornya. Kebetulan ada rapat. Zahra kembali ke rumah diantar oleh supir. Sesampainya di rumah, Zahra terkejut melihat ada sebuah mobil putih yang parkir di depan rumahnya. Mobil siapa ini? Pikirnya. Zahra masuk sambil menggendong Baby Al yang sudah tertidur. Zahra membuka pintu. Alangkah terkejutnya dia melihat Budiana, mama mertuanya, duduk manis di sofa. Zahra melanjutkan langkahnya. Dia langsung menyalam ibu mertuanya. "Assalamualaikum, Ma. Kapan datang?" tanya Zahra. Mama Jane tidak menjawab salam Zahra. Dia masih memperhatikan Baby Al yang ada dalam gendongan Zahra. Zahra maju dan berniat menyalip tangan Mama Jane. Sebelumnya, Zahra meletakkan Baby Al di sofa. Mama Jane belum juga bersuara. Zahra mengulangi ucapannya. "Kapan Mama kembali? Kenapa Mama tidak menelpon Jane?" tanya Zahra lagi. Tidak perlu berbahasa-basi. Aku kesini memintamu untuk meninggalkan anakku Jane." "Apa maksud Mama?" tanya Zahra kaget. "Aku ingin kamu dan Jane segera berpisah. Aku akan menikahkannya dengan anak dokter yang merawatku di luar negeri." Bagai dihantam ribuan ton palu, rasa hati Zahra hancur berkeping-keping. Ibu mertuanya tetap tidak mau menerimanya, bahkan ingin agar dia dan suaminya berpisah. "Maaf, Ma, tapi aku tidak bisa. Aku tidak akan pernah meninggalkan suamiku." "Kamu," tunjuk Mama Jane penuh emosi. "Jika sudah tidak ada lagi yang mau Mama bicarakan, silakan pergi. Aku akan bawa Al ke dalam," ucap Zahra meninggalkan Mama Jane sambil menggendong Baby Al. Mama Jane menghentakkan kakinya kesal. Dia beranjak pergi dari sana. "Tunggu saja, aku pasti akan memisahkan mereka dalam waktu dekat." Flashback on. Setelah divonis kanker, Mama Jane berangkat ke luar negeri dan berobat di sana. Dia menemukan donor hati yang cocok dan melakukan transplantasi hati, dan operasinya berhasil. 5 bulan dia menjalani perawatan di negeri Paman Sam. Selama itu pula dia tidak pernah menghubungi Jane dan Zahra. Hanya Pak Ahmad yang selalu mengabari Jane. Jane juga tidak pergi ke luar negeri melihat mamanya. Selain kesibukan mengurus Baby Al, Jane juga sibuk mengurus semua perusahaan papanya, karena Pak Ahmad mendampingi istrinya selama berobat. Untungnya ada Henry dan Jim yang selalu membantu Jane dalam mengurus perusahaan. Mama Jane dirawat oleh seorang dokter perempuan bernama Jenny. Dia memiliki seorang anak gadis yang juga seorang dokter bernama Janet. Mama Jane menyukai Janet. Dia berencana ingin menikahkan Jane dengan Janet. Oleh karena itu, dia kembali. Dia akan memisahkan Jane dan Zahra. Kali ini rencananya harus berhasil.